Begitu dia berhenti, tiba-tiba papa itu sudah ada di sampingnya persis. Dan papa ini melihat ke arah Pram dengan raut wajah yang aneh. Wajahnya itu pucat. Dan beliau ini tidur menghadap ke atas sambil ngorok. Lama-lama, pas waktu Weni ini ngelihat sosok papa, Weni itu ketakutan sendiri karena papa ini wajahnya terlihat pucat. Lama-kelamaan terlihat kayak urat-uratnya ini keluar. Seraut wajah berparas ibu, cerminkan ramai selalu, seakan purnama tersipu di balik meganan kelabu. Seraut wajah berparas ibu, mengasuh jiwa nan lesu. Tak lagi beta kan terganggu di bawah belayan syahdu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Weni dan Pram yang asalnya dari Tangerang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, teman-teman, cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara. Beliau ini adalah pasangan suami istri, Weni dan Pram. Weni dan Pram ini asalnya dari Tangerang. Dan mereka menceritakan kejadian yang pernah terjadi di sekitaran tahun 2010-an. Di mana pada waktu itu mereka berdua ini menempati sebuah rumah. Dan di dalam rumah ini mereka melihat ada sebuah keganjilan. Nah, kira-kira keganjilan apa? Kita cerita di awal. Jadi di sekitaran tahun 2007, Weni ini kerja di Jakarta. Jadi kita cerita dari sisi Weni dulu. Weni kerja di Jakarta sebagai sales obat. Jadi hampir setiap hari dia itu mendatangi rumah sakit, mendatangi dokter untuk menjual obat-obatan. Dan singkat cerita, pada saat dia mengunjungi salah satu rumah sakit di Jakarta, dia ini kenal dengan seorang dokter perempuan. Dia namanya Dokter Manda. Seperti biasa, Weni ini berjualan obat dan akhirnya karena mungkin Dokter Manda ini orangnya juga asik nyambung dengan Weni, setiap kali pertemuan, Weni selalu ngobrol dengan Dokter Manda ini dan akhirnya mereka jadi sahabatan. Nah, pada satu ketika Weni tahu bahwa Dokter Manda ini juga selain praktek di sebuah rumah sakit, Dokter Manda ini juga jual produk kosmetik buatan sendiri. Tapi pada waktu itu produk kosmetik yang dijual oleh Dokter Manda ini belum ada izin dari BPOM.
Nah, dia menjelaskan juga ke Weni bahwa dia jualan produk kosmetik dan produk kosmetiknya ini sudah terjual di teman-teman dekat, tapi penjualan pada saat itu masih sangat terbatas, hanya kepada teman-teman dekat. Jadi waktu itu Dokter Manda menawarkan ke Weni, karena Dokter Manda tahu bahwa Weni ini adalah seorang penjual obat, dan Dokter Manda tahu bahwa Weni ini pintar berjualan. Jadi pas waktu ditawari untuk menjual obat kosmetik dari Dokter Manda, Weni pun gak keberatan. Mulailah waktu itu dibawa produk kosmetiknya dan mulai dijual. Ternyata di luar prediksi. Produk kosmetik dari Dokter Manda ini terjual banyak sekali. Laku banyak dari penjualan yang dijual oleh Weni. Jadi pada waktu itu Dokter Manda pun mempercayakan produknya kepada Weni. Jadi Weni dipercaya sebagai bisa dikatakan distributor kecil-kecilan. Singkat cerita 2 tahun kemudian Dokter Manda ngomong ke Weni ini, "Wen, ini aku rencana mau buka klinik kosmetik di daerah Tangerang. Kira-kira kamu mau nggak gabung?" Artinya Weni ini diajak langsung oleh Dokter Manda untuk mengelola langsung bisnis klinik kecantikannya ini. Weni akhirnya menerima tawaran itu dan mulailah beberapa bulan setelah itu klinik kecantikan yang ada di Tangerang ini mulai dibuka. Jadi lokasinya itu ada di sebuah kawasan ruko. Di sana banyak sekali ruko-ruko, dan ketika pertama kali dibuka klinik kecantikan ini, yang datang masih banyak dari kalangan-kalangan terdekat dari Dokter Manda. Barulah kemudian 3 bulan setelah itu mulai banyak orang yang mengenal Dokter Manda ini. Nah, perlu diketahui bahwa semua cerita dalam cerita ini adalah nama-nama samaran. Jadi untuk mengantisipasi adanya kesalahpahaman di dalam cerita ini, maka semua tokoh kami samarkan namanya. Kembali ke cerita bahwa setelah klinik kecantikan ini berdiri, banyak sekali pengunjung-pengunjung yang datang ke sana. Nah, nggak jauh dari sana, sekitar 3 ruko dari ruko klinik kecantikan ini, ada ruko yang menjual peralatan-peralatan listrik, dan di sana juga menerima instalasi listrik di sebuah restoran, hotel maupun lain sebagainya. Nah, disinilah Pram ini bekerja. Jadi awalnya Pram itu sering melihat kehadiran Weni di sana. Lama-kelamaan mereka kenal dan mereka pacaran. Singkat cerita, setelah mereka pacaran, mereka ini memutuskan menikah. Dan setelah menikah, mereka tinggal di sebuah kontrakan di bilangan Jakarta Barat. Jadi pada waktu mereka ngontrak di sana, Weni ini ngomong ke Pram bahwa sebelum-sebelumnya memang Weni ini sering ditawari oleh Dokter Manda untuk tinggal di rumah orang tuanya yang ada di Tangerang. Kebetulan orang tua dari Dokter Manda ini tinggal cuma berdua. Jadi karena Dokter Manda ini adalah anak tunggal, dan pada saat itu Dokter Manda sudah nggak lagi tinggal di sana. Jadi dari situ Weni ini sering ditawari untuk tinggal di sana. Tapi waktu itu Weni sering menolak. Dan ketika mereka tinggal di kontrakan, Weni dan Pram tinggal di kontrakan itu, mereka sudah mulai membangun rumah di daerah Tangerang juga. Tapi pada saat itu Weni sempat ngomong ke Pram, "Mas, ini aku kan sempat ditawari sama Dokter Manda untuk tinggal di rumah orang tuanya." Nah, pada waktu itu Dokter Manda menawari lagi ke Weni, "Wen, daripada kamu ngontrak sambil nunggu rumahmu jadi, lebih baik kamu tinggal di rumah papa sama mama aja. Di situ kan ada kamarku yang nggak kepake. Kamu tinggal di sana aja lah." Jadi untuk yang beberapa kali Dokter Manda ini menawari ke Weni. Weni pun akhirnya ngomong ke Pram, Pram pun setuju. Jadi pada akhirnya mereka pun pindah ke rumah orang tuanya Dokter Manda. Nah, rumah orang tua Dokter Manda ini rumahnya cukup besar. Ada rumah inti, dan di samping rumah inti itu ada bangunan lagi. Jadi dulu ketika Dokter Manda ini masih duduk di bangku SMA, beliau itu kepingin tinggal sendiri di luar rumah itu. Dia ingin bangun kamar karena banyak sekali teman-temannya yang datang ke sana. Akhirnya mulailah dibangun sebuah kamar yang ternyata pada proses pembangunannya ini lebih mirip seperti rumah kecil, jadi bukan lagi seperti kamar. Ada teras,
ada ruang tamu kecil, dan lalu ada satu kamar dan ada satu toilet. Disinilah pada masa remaja itu Dr. Manda tinggal. Dan pada saat kuliah, Dr. Manda sudah nggak tinggal di rumah ini lagi dan mulai ngekos. Jadi mulai sejak saat itu, kamar ini dibiarkan kosong. Dan begitu pertama kali datang, Weni ini sebelumnya sudah pernah bertemu dengan mamanya Dr. Manda. Jadi Weni ini biasa memanggil beliau dengan panggilan mama, persis seperti Dr. Manda memanggil mamanya itu. Begitu pertama kali datang, Dr. Manda sudah ada di sana. Jadi Dr. Manda nganter Pram dan juga Weni ngelihat kondisi kamar beliau. Nah, kamar ini memang terlihat bagus. Seperti yang kami katakan di awal bahwa kamar ini lebih mirip seperti rumah kecil. Setelah melihat-lihat sebentar, karena Weni nantinya akan menempati rumah yang akan dibangun itu, jadi dia nggak bawa barang-barang yang terlalu banyak. Di samping itu juga di kamar ini sudah ada tempat tidur, sudah ada perlengkapan-perlengkapan seperti lemari es kecil, ada juga kursi yang cukup memadai ketika ada tamu datang. Jadi Weni merasa nggak perlulah bawa barang terlalu banyak. Mulailah akhirnya mereka tinggal di sana, dan mamanya Dr. Manda waktu itu menyambut dengan senang hati. Jadi mulai sejak saat itu, Weni dan Pram mulai tinggal di sana. Nah, hari pertama, mereka sendiri ini nggak pernah merasa ada keganjilan-keganjilan. Semua berjalan dengan normal. Tapi memang pada saat pertama kali mereka tinggal di sana, Pram dan Weni itu hampir tidak pernah melihat kehadiran papanya Dr. Manda. Jadi yang selama ini dilihat adalah mamanya Dr. Manda. Jadi karena bangunan ini terpisah dari bangunan induk, setiap kali Pram dan juga Weni berangkat kerja, mereka jarang sekali ketemu mama dan papa. Mereka langsung berangkat, buka pagar, dan mobil mereka itu diparkir di depan rumah. Berangkatlah mereka. Dan setiap kali pulang kerja, ini selalu Weni yang datang lebih dulu. Sedangkan Pram lebih sering masih ada di tempat kerjanya. Jadi kadang-kadang Pram ini juga mengerjakan instalasi listrik yang ada di sebuah restoran mewah, ada di hotel, apartemen, dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan Pram itu sering kali pulang malam hari. Nah, pada satu hari, pada saat mereka ini tinggal sekitar 5 harian di sana, Pram waktu itu belum pulang, jadi Weni sendirian ada di rumah, dan sekitar jam 9 malam, ada yang ngetuk pintu rumah. Tentu yang ada di pikiran Weni waktu itu, pasti mama yang ngetuk pintu. Akhirnya Weni pun menghampiri, jadi waktu itu Weni nggak pakai jilbab. Karena yang ada di pikiran Weni mungkin yang lagi ngetuk pintu ini adalah mama. Begitu pintu dibuka, ternyata yang ada di depan pintu itu adalah papa. Nah, inilah untuk pertama kalinya Weni ini melihat sosoknya papa dari Dr. Manda. Jadi papa itu berdiri, karena waktu itu Weni nggak pakai jilbab, dia pun agak sungkan. Loh, papa sebentar ya pak, saya ambil jilbab dulu pak. Pintu dibiarkan agak kebuka sedikit. Begitu Weni masuk ke dalam, dia ambil jilbab, dan pas waktu Weni keluar lagi, ternyata papa ini sudah nggak ada lagi di depan pintu. Karena Weni masih bertanya-tanya, ini papa ada perlu apa? Akhirnya Weni pun menuju ke rumah utama. Di sana diketuklah pintu. Mama, mama. Mama pun keluar. Weni tanya, "Ma, tadi papa ngapain ya ke kamarnya Weni? Ada perlu apa?" Waktu itu yang terlihat dari raut wajah mama ini agak terlihat beda. Jadi mama cuma bertanya-tanya ke Weni, "Loh, memangnya papa ke tempatmu, Wen?" "Iya, barusan ma, tadi Weni soalnya nggak pakai jilbab. Ini Weni pas ambil jilbab, papa sudah nggak ada." "Oh, gitu ya." Nah, jawaban dari mama ini juga agak meragukan Weni. Jadi mama cuma menjawab, "Oh gitu ya, Wen. Ya sudah, nanti mama bilang ke papa ya. Sudah, kamu balik aja." Weni pun akhirnya balik, tanpa berpikir yang macam-macam. Sambil menunggu kedatangan dari Pram, Weni itu baca-baca buku. Dia baca buku di ruang tamu, dan sekitar jam setengah 12 malam, dia dengar mobilnya Pram ini datang. Nah, nggak lama setelah itu Pram pun masuk. Pram ini cerita, sayang, aku barusan ngeliat papa loh. Kok papa itu jam segini
nyiram-nyiram tanaman ya. Nah, karena Pram baru pertama kali melihat sosok papa, Weni pun juga penasaran. Loh, emang iya? Dia ngelihat jam, sudah jam 12 lebih. Tapi kok pengakuan Pram, dia baru ngelihat papa ini lagi siram-siram tanaman di depan. Jadi ceritanya pas waktu Pram ini pulang, pas waktu Pram ini masih ada di dalam mobil, dia sudah bisa melihat bahwa papa ini berdiri di depan halaman itu sambil siram-siram tanaman. Nah, karena Pram ini nggak pernah ketemu dengan sosok papa, dia agak sungkan. Jadi dia seolah-olah mau parkir mobilnya itu agak lama supaya papa ini masuk lagi ke dalam rumah. Harapannya supaya Pram ini nggak ketemu sama papa. Ternyata setelah Pram ini parkir mobil dan sudah dilama-lamakan, ternyata papa masih ada di sana. Mau nggak mau, Pram pun harus menyapa. Ternyata begitu Pram ini menyapa papa, malam pak, kok jam segini siram-siram tanaman? Papa ini diem. Beliau nggak ngomong apapun. Karena masih merasa sungkan, baru pertama kali ketemu, Pram pun nggak enak. Dia langsung masuk dan menceritakan hal ini ke Weni. Ternyata dari sini Weni pun cerita, iya papa tadi kesini. Papa tadi kesini tapi aku belum sempat menemui karena aku nggak pakai jilbab mas. Oh ya sudahlah. Jadi kan kita tahu papa itu seperti apa. Nah, berhari-hari kemudian mereka menjalani aktivitas seperti biasa. Jadi nggak ada keanehan apapun. Sampai pada suatu ketika mereka ini mengalami kejadian yang ganjil lagi. Barulah dari sini Weni ini sadar bahwa ini kejadian nggak masuk akal. Pada waktu itu Weni ini pulang. Dan Pram ini belum pulang ke rumah. Sekitar jam 7 malam Weni masuk rumah. Weni ngelihat kalau papa ini duduk-duduk di terasnya Weni. Jadi bukan ada di rumah utama, tapi persis di depan rumahnya Weni itu. Nah, ketika tahu bahwa papa duduk-duduk di sana, Weni pun sudah nunduk-nunduk dan menyapa papa ini. Malam, Pak. Papa kok duduk di sini, mama mana? Tapi waktu itu, menurut pengakuan Weni, papa ini cuma diem. Jadi ciri-ciri papa itu, beliau selalu duduk diem, dan matanya itu memandang lurus ke depan, kayak pandangannya ini kosong. Nah, begitu disapa oleh Weni, papa ini diem. Akhirnya, Weni pun buka pintu, Weni bilang ke papa, sebentar ya pak, Weni ganti baju dulu, nanti Weni keluar lagi nemenin papa. Tapi sekali lagi, papa ini diem, nggak ngomong sepatah kata pun, pandangannya juga kosong ke depan. Weni langsung masuk, dan pas waktu dia ini ganti baju, Weni sambil mikir, papa ini setiap kali ketemu kok selalu diem, nggak ngomong apa-apa. Apalagi dia ingat cerita dari Mas Pram. Pram ini sempat ketemu juga ngomong hal yang sama, papa ini selalu diem. Nah, setelah ganti baju sebentar, Weni keluar. Ternyata pas keluar, papa ini sudah nggak ada lagi di sana. Nah, karena nggak mau lagi mengetuk pintu utama, Weni masuk lagi. Dia berpikir lagi, papa ini kok aneh ya, kok nggak seperti mama. Kalau mama itu orangnya ramah kepada semua orang, dia sering ngobrol dengan Weni dan juga Pram, tapi papa ini beda. Apa mungkin papa ini orangnya seperti ini? Dan selama Weni kenal dengan Dr. Manda, Dr. Manda ini jarang cerita tentang sosok papanya itu. Yang lebih sering diceritakan oleh Dr. Manda adalah sosok mamanya. Dari situlah Weni ini juga nggak tahu persis bagaimana karakter dari papa ini. Nah, dari situ dia pun sekali lagi sambil menunggu kedatangan Pram, dia baca-baca buku. Nah, sekitar jam setengah 12 malam dia dengar mobilnya Pram ini datang. Akhirnya Weni buka pintu, dia ngelihat keluar, ternyata Pram ini kok belum juga turun dari mobil. Akhirnya ditunggu, tapi Weni bisa ngelihat kalau mobil Pram ini sudah diparkir. Nah, Weni nunggu sampai hampir 5 menit. Kok Mas Pram ini nggak turun-turun, ngapain di dalam mobil? Keluarlah Weni. Weni keluar dan buka pagar, dia ngelihat di dalam Pram itu wajahnya ini terdiam, agak melongo. Dan ngelihat Pram yang seperti itu, Weni tentu agak curiga, agak takut. Dia langsung buka pintu mobil, ternyata pintu mobil ini dikunci masih dari dalam. Nah, Weni coba ketuk-ketuk pintu, Mas, buka Mas, kenapa kamu? Kok melongo gitu, kenapa? Kok nggak segera turun? Tapi posisi Pram itu masih terdiam kayak gini. Barulah agak digedor sama Weni ini, dak, Mas, kamu kenapa, Mas? Barulah Pram ini sadar.
Baru pintu mobil dibuka, Weni tanya, "Mas, kamu ini kenapa kok kayak orang linglung gitu? Kamu habis ngapain?" Nah, Pram belum bisa cerita, dia dibopong oleh Weni. Barulah setelah itu diantarkan masuk ke dalam rumah, Weni ngambil minum. Setelah Pram ini minum, barulah Pram ini bisa cerita. Ternyata Pram ini mengalami kejadian yang ganjil. Jadi pas waktu Pram ini pulang, memang kondisi Pram waktu itu capek karena dia baru ada proyek instalasi di sebuah restoran. Kondisinya memang capek malam itu. Rencananya ketika Pram ini datang ke rumah, dia langsung pengen istirahat. Nah, begitu dia sampai di rumah, di depan itu dia melihat ada papa. Papa ini berdiri di depan pagar, kayak nunggu sesuatu. Nah, Pram pun nggak curiga, dia memarkirkan mobilnya sambil dia konsentrasi. Kadang-kadang kalau parkir mobil, dia selalu ngelihat ke samping, ngelihat ke spion, nggak memperhatikan apa yang ada di sebelah kursi kiri itu. Jadi pas Pram ini noleh ke arah kanan, dia memarkir mobilnya. Begitu dia berhenti, tiba-tiba papa itu sudah ada di sampingnya persis. Dan papa ini melihat ke arah Pram dengan raut wajah yang aneh. Wajahnya itu pucat. Disitulah Pram akhirnya kaget. Dia diam, nggak bisa ngomong apapun. Kejadian itu sekitar beberapa detik. Nggak lama setelah itu sosok papa ini sudah nggak ada lagi. Nah, hal inilah yang diceritakan ke Weni. Pram itu cerita juga dengan kondisi yang agak ketakutan. Karena dia merasa kok aneh. Papa ini kok selalu aneh. Nah, berhari-hari kemudian, dia mulai melupakan kejadian-kejadian ini. Dia nggak lagi membahas tentang sosok papa. Pada akhirnya, Weni sendiri inilah yang mengalami keanehan. Jadi malam itu, Pram ini sudah bilang ke Weni kalau dia ada proyek di daerah Jawa Tengah. Jadi Pram nggak pulang ke rumah sekitar 3 harian. Nah, di hari kedua, Weni ini tidur sendirian di rumah. Dan pada saat dia tidur itu, dia dengar ada suara orang ngorok. Nah, Weni ini kebangun, dia berpikir, kok Mas Pram ini sudah pulang? Begitu dia lihat di ruang tamu, ternyata nggak ada siapa-siapa. Tapi suara ngorok ini masih bisa didengar oleh Weni dan suaranya itu dari luar rumah. Weni akhirnya penasaran, sebelum dia buka pintu, dia buka tirai dulu. Dilihat ternyata di depan itu ada papa. Papa ini duduk di kursi sambil posisinya itu kayak orang tidur duduk. Nah, suara ngoroknya ini dari papa. Karena Weni merasa penasaran, dia mikir lagi, kok papa ini tidur di sini? Kok mama nggak nyariin? Weni sempat berpikir nggak mungkin kalau papa ini tidur di luar rumah. Pasti mama sudah nyariin. Nah, dalam kondisi yang demikian, Weni itu berusaha apa dibangunkan aja ya? Atau mungkin mama aja yang dipanggil. Dia bingung waktu itu. Nah, begitu pintu rumah ini dibuka, dia masih ngelihat papa itu memang benar. Beliau itu tidur, kakinya selonjoran, dan beliau ini tidur menghadap ke atas sambil ngorok. Lama-lama, pas waktu Weni ini ngelihat sosok papa, Weni itu ketakutan sendiri karena papa ini wajahnya terlihat pucat. Lama-kelamaan terlihat kayak urat-uratnya ini keluar. Dan suara ngoroknya yang tadinya ini biasa-biasa saja, semakin terdengar keras dan semakin terasa menyeramkan. Lama-kelamaan, Weni itu ngelihat raut wajah papa ini aneh dan semakin menakutkan. Dari situlah Weni itu nggak berani lagi ngelihat raut wajah dari papa. Dia masuk rumah, dikuncilah pintu itu. Dia sambil ketakutan, langsung dia telepon Pram. Waktu itu sekitar jam 1:30 dini hari, dia telepon, "Mas, diceritakanlah bahwa ada papa tidur di depan sambil dalam keadaan ngorok." Nah, pas waktu dia telepon Pram dia masih dengar suara ngorok dari papa ini. Tiba-tiba nggak lama kemudian, suara ngorok ini sudah nggak terdengar lagi. Jadi Weni pas waktu itu lagi teleponan sama Pram, Pram bilang, "Kenapa kok kamu diem, Yang?" "Iya, suaranya sudah nggak kedengeran lagi. Coba kamu lihat, papa masih ada di depan nggak?" Dibukalah tirai, ternyata papa sudah nggak ada lagi. Nah, pas waktu Weni ini belum sempat nutup tirai, Weni ini ngelihat sosok papa itu berdiri persis di samping pohon, persis di samping rumah utama itu, tapi posisi papa itu berdiri dan memandang tajam ke arah Weni. Nah, pandangan papa yang demikian inilah yang membuat Weni itu nggak nyaman dan lebih kepada takut.
ditutup lagi lah. Dan Weni bilang ke Pram, "Mas, itu kok Papa kok ngelihat aku kayak gitu ya Mas? Kok serem banget ya Mas? Mas, aku takut Mas." "Sudah, kamu nggak usah takut. Ngapain kok kamu takut sama Papa?" "Enggak Mas, Papa itu loh ngelihatnya serem banget." "Sudah, besok pagi kamu kan ketemu sama dokter Manda. Kamu ceritakanlah mulai dari awal perihal yang kamu rasakan. Kamu ceritakan semua, termasuk cerita-ceritaku dan ceritamu. Kamu ceritakan semualah ke dokter Manda." Nah, besok paginya ketika sampai di klinik kecantikan itu, langsung dia ini cerita ke dokter Manda. Nah, pada saat Weni ini cerita, dokter Manda itu sempat diam dan memandang tajam ke arah Weni. Dokter Manda bilang, "Loh Wen, kamu cerita kayak gini ini kamu bener, gak mengada-ada." "Iya dok, serius aku cerita ini bener. Bahkan Mas Pram itu juga mengalami hal yang sama. Setiap kali ketemu Papa, itu selalu dalam keadaan aneh." "Kenapa ya dok?" Barulah di sini dokter Manda ini cerita, "Ginilah Wen, kapan ya kalau kamu ada waktu, aku pengen ngobrol sama kamu juga sama Pram. Aku pengen cerita sama kalian berdua. Aku nggak mau cerita hanya sama kamu aja. Coba kamu kapan ada waktu, kita makan bareng, setelah itu aku pengen ngobrol hal ini." Nah, mulailah dicari waktu. Setelah Pram ini pulang dari luar kota itu, Weni membicarakan hal ini. Akhirnya Pram setuju dan hari yang ditentukan ini pun tiba. Mereka makan malam di sebuah restoran dan waktu itu dokter Manda juga datang bersama suami dan juga 2 orang anak perempuannya itu. Setelah mereka makan-makan, akhirnya dokter Manda ini ngajak Weni dan juga Pram menuju ke sebuah meja kosong. Di sanalah akhirnya dokter Manda ini cerita. Jadi ternyata Papa dari dokter Manda ini sudah meninggal lama. Sudah meninggal sudah hampir 2 tahun yang lalu. Disinilah untuk pertama kalinya Weni itu kaget. "Loh dok, kok dokter nggak cerita ke aku? Dan kalau memang Papa itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu, kenapa kok aku sering ketemu? Dan pada saat aku datang ke sana, Mama itu kan juga bersama Papa. Papa duduk di atas kursi roda." Weni tentu penasaran, kalau memang Papa ini sudah meninggal 2 tahun yang lalu, kenapa kok dia masih bisa melihat Papa? Dan kenapa Mama itu selalu bersama Papa, bahkan makan malam, keluar rumah, selalu bersama Papa, dan Papa itu selalu duduk di kursi roda. Disinilah dokter Manda ini cerita secara gamblang. Jadi sebelum Papa meninggal, Mama dan Papa ini selalu bersama-sama, kemana-mana selalu bersama, dan mereka menghabiskan masa tua bersama. Karena mereka hanya mempunyai 1 orang anak, yaitu dokter Manda. Setelah dokter Manda hidup sendiri, mereka akhirnya nggak ada aktivitas apapun selain menghabiskan waktu bersama. Dan pada suatu ketika, setelah mereka ini nonton TV, Papa itu mau menuju ke toilet. Dan pada saat Papa menuju ke toilet, tiba-tiba Papa itu terjatuh. Dan pada saat yang bersamaan, ternyata Papa ini meninggal. Dari sinilah diagnosa dokter mengatakan bahwa Papa ini terkena serangan jantung. Jadi, intinya Papa ini meninggal secara tiba-tiba, yang akhirnya membuat Mama itu nggak bisa terima kondisi pada saat itu. Karena Mama ini belum siap sepenuhnya. Kalau saja waktu itu Papa ini sebelum meninggal beliau sakit lebih dulu, mungkin Mama masih siap. Inilah yang diceritakan ke dokter Manda, dan pada akhirnya Mama ini meminta kepada dokter Manda supaya Papa ini jangan dimakamkan lebih dulu. Mama kepingin Papa masih ada di sini menemani Mama. Nah, tentu dokter Manda ini bertanya-tanya, gimana caranya, Ma? Papa ini sudah meninggal. Mama harus terima kenyataan bahwa Papa ini sudah meninggal. Papa harus segera dimakamkan. Kalau Papa terus-terusan di sini, Mama ini tinggal bersama mayat. Gimana bisa? Nah, Mama menjelaskan sekali lagi, Manda, kamu ini kan dokter. Kamu seharusnya bisa mencari cara supaya Papa ini tetap bisa mendampingi Mama di sini. Meskipun Papa ini kondisinya sudah meninggal. Mama mau
melihat papa masih dalam keadaan sakit. Mama nggak mau menganggap papa ini meninggal. Kamu cari gimana caranya. Nah, akhirnya singkat cerita, karena dokter Manda ini kasihan juga melihat mamanya yang seperti itu. Manda sendiri nggak bisa memahami cara berpikir mamanya waktu itu. Mungkin mamanya ini merasa nggak bisa kehilangan sosok suaminya. Jadi Manda akhirnya meminta tolong bantuan ke teman-teman sesama dokter. Akhirnya beberapa orang itu menyarankan supaya Manda ini menyuntikkan formalin ke dalam tubuh papanya itu. Nah, entah dalam waktu berapa lama, yang jelas kejadian itu berlangsung sekitar hampir 2 tahun lebih. Jadi selama hampir 2 tahun lebih itu, mamanya dokter Manda ini hidup bersama jenazah papanya itu. Ketika mau makan, papa itu juga ikut makan satu meja bersama mama. Makanan ini juga disuguhkan kepada papanya ini. Yang jelas-jelas papanya itu sudah menjadi mayat. Tapi mamanya memperlakukan papanya ini seperti layaknya orang yang masih hidup. Jadi mama selama ini hanya menganggap papa ini seperti orang sakit. Pada saat beliau mandi, beliau itu juga dimandikan. Pada saat beliau tidur, beliau juga menemani mama tidur. Jadi aktivitas yang dilakukan mama ini juga dilakukan oleh sosok papanya itu. Nah, dengan cerita yang seperti ini, Weni dan Pram itu mendengar seperti mendengar cerita yang nggak masuk akal. Jadi pada akhirnya Pram ini tanya, "Dok, kenapa kok dokter melakukan ini? Kenapa kok dokter setuju?" Sekali lagi dikatakan oleh dokter Manda bahwa dia ini sebenarnya nggak tega dengan mamanya. Setelah dokter Manda ini lulus SMA dan dia kuliah di Jakarta, selama itulah dokter Manda nggak bisa lagi menemani mama dan papanya. Jadi ketika ada kejadian seperti ini, dokter Manda nggak bisa berbuat apa-apa. Dia lebih menuruti kemauan mamanya untuk mengawetkan jenazah dari papanya itu. Setelah mendengar cerita dari dokter Manda ini, Pram ini terus mempertanyakan sesuatu. Banyak hal yang harus ditanyakan oleh Pram. Oke, kalau memang papa ini sudah meninggal dan jasad dari beliau ini diawetkan, terus siapa sosok yang sering dilihat oleh Pram seperti wujud manusia, seperti wujud papa? Beliau berdiri normal, bahkan waktu itu Pram sempat melihat sosok papa ini siram-siram tanaman di malam hari. Dan cerita dari Weni ini juga menceritakan hal yang sama, bahwa Weni ini juga sering ketemu sosok papa. Kalau memang dokter Manda ini cerita bahwa papa sudah meninggal 2 tahun yang lalu, dan beliau tentu nggak bisa beraktivitas apapun, beliau hanya bisa duduk di atas kursi roda. Lalu siapa yang sering ditemui oleh Weni di rumah itu? Dan yang dilihat oleh Weni ini adalah sosok papa. Jadi hal inilah yang akhirnya membuat Weni dan Pram itu semakin bertanya-tanya. Nah, setelah mendengar ini, dokter Manda menjelaskan ke Pram dan juga Weni, kira-kira kalau kalian sudah mendengar ceritaku ini, kalian masih mau kan tinggal di sana? Nah, Pram dan juga Weni ini nggak bisa menjawab, karena mereka sendiri juga nggak bisa ngasih keputusan pada saat itu. Jadi pada akhirnya perbincangan ini pun usai sampai di situ. Mau nggak mau, Weni dan Pram akhirnya harus kembali menempati rumah tersebut sambil menunggu rumah mereka ini jadi yang ada di Tangerang itu. Malam itu setelah makan malam di sebuah restoran bersama dokter Manda dan juga keluarga, Weni dan Pram ini pulang kembali ke sana. Setelah mendengar cerita itu, mereka tentu merasa ngeri. Karena mereka tahu bahwa yang ada di rumah itu adalah jenazah. Jadi pas waktu Pram ini turun dari mobil, Weni ini belum mau turun dari mobil. Pram akhirnya bilang ke Weni, "Kamu kenapa? Kamu takut, Yang?" "Ya iyalah, masa kamu nggak takut? Ini loh, kita tinggal bersama jenazah. Masa kamu nggak takut?" Pram coba menjelaskan ke istrinya, "Sudahlah, kita menghormati dokter Manda. Dan dalam hal ini, kita menghormati mama. Bagaimanapun juga kita nggak bisa memahami cara berpikirnya mama. Kita nggak pernah tahu rasanya kehilangan itu seperti apa. Dan mama ini merasa bahwa nggak siap kehilangan sosok papa, sosok suaminya itu. Cobalah kita menghargailah. Kita menghormati apa yang diyakini oleh mama." Nah, setelah dijelaskan oleh Pram, akhirnya Weni pun turun dari mobil. Mereka berdua masuk. Ketika mereka masuk dalam rumah, mereka masih belum bisa tidur.
Jadi mereka membicarakan hal ini. Kok bisa ya mama ini tinggal bersama jenazah suaminya selama hampir lebih dari 2 tahun. Jadi mereka masih bertanya-tanya kok bisa dan kok ada orang yang semacam ini. Nah setelah ngobrol-ngobrol panjang sekitar hampir setengah jam barulah mereka ini tertidur. Keesokan harinya mereka beraktivitas seperti biasa. Jadi pada saat itu mereka ini masih sering bertemu dengan sosok papa. Dan sosok papa ini sering wujud dalam keadaan seperti manusia normal. Waktu itu pas Pram dan Weni ini baru pulang dari acara teman-temannya. Mereka pulang sekitar jam 11 malam. Begitu sampai di depan rumah, mereka berdua ini ngelihat ada papa. Nah, papa ini berdiri persis di depan pagar. Papa itu diam. Pada saat mereka ngelihat sosok papa, tentu mereka itu nggak bisa bergerak. Mereka nggak berani keluar dari mobil. Jadi yang bisa mereka lakukan, mereka cuma bisa ngelihat, tapi mereka tetap diam. Nah, sosok papa ini berdiri hampir sekitar 2 menitan. Setelah itu beliau masuk ke dalam rumah, dan anehnya, pada saat papa ini masuk dalam rumah, tanpa membuka pagar, seolah-olah papa ini menembus pagar dan langsung masuk ke dalam rumah. Nah setelah melihat kejadian itu, Pram dan Weni ini nggak berani masuk ke rumah. Mereka langsung menuju ke hotel, mereka check-in di hotel dan nggak berani pulang. Keesokan harinya mereka cerita lagi hal ini ke Dokter Manda. Dan Dokter Manda itu menjelaskan, kalau memang kalau memang kamu nggak kerasan, sudahlah, kamu nggak perlu tinggal di sana lagi. Nah akhirnya Weni ini karena masih nggak enak sama Dokter Manda, dia pun bilang ke Dokter Manda, nggak apa-apa dok, aku masih tinggal di sana aja sambil nunggu rumahku itu jadi. Nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa. Aku belum terbiasa aja sama suami. Ya sudah, makasih ya Wen. Nah beberapa hari setelah itu, ada kabar dari Dokter Manda. Dokter Manda ini ingin merayakan ulang tahunnya di rumah itu bersama papa dan juga mama. Dan beberapa keluarga-keluarga dekat, yaitu adik-adik dari mamanya Dokter Manda itu juga diundang datang ke sana. Hari itu pun tiba, banyak sekali keluarga dari Dokter Manda ini yang datang. Dan ternyata, di luar ekspektasi dari Weni dan juga Pram, semua keluarga Dokter Manda ini seolah terbiasa menyaksikan hal itu. Mereka ini juga ikut berinteraksi dengan sosok papa yang ada di atas kursi roda. Jadi seolah mereka itu nggak memungkiri bahwa papa ini sudah meninggal dan mereka memperlakukan papa ini seperti orang sakit. Pada saat itu mereka makan bareng. Terlihat orang-orang di sana itu makan dengan lahap, tapi tidak dengan Weni dan juga Pram. Sesekali Weni dan Pram itu ngelihat ke arah papa. Jadi ini adalah pertama kalinya Weni dan Pram melihat jasadnya papa di situ. Jadi yang dilihat Weni dan Pram, papa ini duduk di atas kursi roda. Beliau pakai topi pet. Di lehernya itu pakai syal dengan ketat sekali dan papa itu pakai kacamata hitam. Jadi yang terlihat antara hidung dan mulut. Selebihnya mereka nggak bisa ngelihat lagi tubuh dari papa. Tapi yang bisa dilihat Pram dan Weni, kelihatan sekali kalau hidung dan juga mulut papa ini sudah kelihatan sekali seperti mayat. Jadi kulitnya itu mengering dan hampir-hampir hidungnya itu sudah nggak terlihat lagi. Hampir kelihatan kerangka dari hidungnya. Nah pemandangan inilah yang akhirnya membuat Weni dan Pram itu nggak selera untuk makan. Mereka bahkan lebih kepada jijik. Nah melihat hal itu, Dokter Manda ini bilang ke Weni, kenapa kok nggak dimakan Wen? Karena merasa nggak enak, Weni pun memaksakan untuk makan, tapi dia cuma makan sedikit sekali. Dan setelah acara makan-makan ini selesai, satu persatu dari keluarga Dokter Manda ini pun pulang. Dan terakhir kalinya, Dokter Manda dan juga suaminya ini pun pulang. Dan setelah kondisi rumah ini sepi, Weni dan Pram masuk ke rumahnya. Pada saat masuk ke rumahnya inilah, Pram itu terlihat badannya panas dingin. Dan dia langsung menuju ke toilet, Pram itu muntah-muntah. Jadi Weni hanya bisa memijat punggung Pram, dan Weni tanya, kamu kenapa mas? Kamu mual ya? Ternyata dari situlah Pram itu cerita. Dia sebenarnya nggak selera makan waktu itu, dan dia merasa jijik makan satu meja bersama mayat. Dan hal itulah yang membuat Pram akhirnya muntah-muntah di dalam rumah, sampai akhirnya keesokan harinya Pram ini nggak bisa berangkat kerja. Nah beberapa hari setelah itu, Mama ini mengetuk pintu rumahnya Weni. Kebetulan mereka berdua waktu itu libur. Mama ngetuk pintu, Wen,
kamu ada di rumah. Weni pun buka pintu dan mama bilang, loh kebetulan ada Pram. Pram pun bilang, ada apa ya ma? Pram kan bisa ya benerin pemanasnya mama yang ada di toilet. Oh ya, saya lihat dulu mah. Pram pun masuk ke dalam rumah dan pada saat masuk rumah dia melihat papa itu lagi ada di sana. Jadi seperti sebelum-sebelumnya papa duduk di atas kursi roda, masih pakai topi pet, pakai kacamata dan syal itu dibungkus di lehernya. Nah, setelah diperbaiki sekitar hampir 45 menitan, setelah itu Pram pun keluar dari toilet. Dia bilang ke mama, sudah mah, dicoba aja. Itu nanti perlu dibelikan alatnya. Ada beberapa alat ini yang rusak, tapi tadi saya sudah akali. Besok kalau pas saya ke toko, saya ambilkan alatnya. Nanti bisa saya ganti. Untuk sementara masih bisa dipakai. Oh ya sudah Pram, terima kasih ya. Nah pada saat itu, Pram ini ngelihat papa. Dan Pram ini bisa ngelihat raut wajah dari papa dengan jelas sekali. Inilah untuk pertama kalinya Pram melihat kondisi mayat yang sudah diformalin selama hampir lebih dari 2 tahun. Kondisinya itu kulitnya mengering. Jadi Pram itu jijik ngelihat sosok mayat ini. Akhirnya Pram dengan segera pamit ke mama. Ya sudah mah, saya mau balik ke rumah dulu. Oh ya Pram, terima kasih Pram. Nah dari sinilah akhirnya Pram cerita ke Weni. Sudahlah yang, kita pindah aja yang, kita ngontrak aja lah yang. Kamu coba ngomong ke dokter Manda, kita secepatnya pindah dari sini. Dan akhirnya Weni dan Pram ini pun sepakat. 2 hari kemudian, setelah Weni membicarakan hal ini ke dokter Manda, mereka pun pindah. Mereka pamit ke mama, dan pada saat mereka ini pamit ke mama, mama itu juga ngomong ke papa, Pa, Weni sama Pram pamit, dia sudah nggak tinggal di sini lagi. Hal inilah yang membuat Pram dan Weni itu merasa aneh. Tapi karena sekali lagi Weni dan Pram menghormati sosok mama, Weni dan Pram akhirnya juga pamit ke papa. Pa, Weni sama Pram pamit dulu ya pa. Mohon maaf kalau selama tinggal di sini, Weni dan Pram ada salah-salah. Nah setelah pamit itulah, Weni dan Pram mulai meninggalkan rumah tersebut. Mereka ngontrak di sebuah kontrakan yang ada di Tangerang. Nggak lama setelah itu, rumah mereka ini pun jadi dan mereka mulai menempati rumah mereka. Dan beberapa bulan kemudian, Weni dapat kabar dari dokter Manda bahwa pada saat itu mamanya ini sudah mengikhlaskan kepergian papanya. Dan dari situlah akhirnya papa dari dokter Manda ini pun dimakamkan. Setelah papa ini dimakamkan, sekitar 20 hari kemudian mama ini jatuh sakit. Dan gak lama setelah itu, mama pun meninggal. Dan setelah mama ini dimakamkan, akhirnya dokter Manda menjual rumah ini. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Weni dan Pram kepada Kembara Sunyi. Dan harapan dari Weni dan Pram menceritakan cerita ini supaya kita bisa belajar dari pengalaman semua orang, terutama dari mama ini, bahwasanya pada saat kapanpun kita akan kehilangan orang yang kita cintai, atau kita yang meninggalkan orang yang kita cintai. Bagaimanapun juga kita harus siap dengan keadaan itu, dan hal yang paling berat adalah mengikhlaskan kepergian dari orang yang kita sayangi. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil kesimpulan di dalamnya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraut wajah berparas ibu, cerminkan damai selalu, seakan purnama tersipu di balik meganan kelabu. Seraut wajah berparas ibu, mengasuh jiwa nan lesu. Tak lagi beta kan